Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada hari ini, pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka diseminasi aksi nyata program pendidikan guru penggerak mengenai budaya positif CGP Angkatan 10 yang saat ini sedang saya jalani. Selawat dan salam mari kita hadiahkan kepada kehadiran kita junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Baik, kepada Bapak Ibu yang saya hormati, apakah hari ini dalam keadaan sehat? Sehat. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Oke, Bapak Ibu, di sini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif. Sebentar ya Bapak Ibu. Oke, di sini yang saya tampilkan. Nah, di sini yang perlu saat ini adalah kita untuk menenangkan hati dan pikiran, berdamai sejenak, semua situasi dalam diri untuk hadir seutuhnya. Artinya biar kita konsentrasi. Oke, selanjutnya atau ada yang mau buat ice breaking Bapak Ibu? Nggak ada ya, lanjut ya, kita lanjut. Pas. Oke. Baru apa ya di sini? Oke, sebelum kita lanjutkan, kita sepertinya buat kesepakatan kelas kita. Ada yang punya masukan? Apa yang harus kita sepakati untuk diskusi ini? Terkait ini kita waktunya 1 jam ke depan. Kemudian apalagi yang mau dibuat kesepakatan? Kesepakatannya terkait apa? Terkait diskusi ini boleh contoh mengangkat tangan saat mau mengeluarkan pendapat atau yang lain. Tapi sepertinya udah itu aja cukup. Boleh. Udah itu aja. Oke. Baik. Di sini ada pertanyaan pemantik. Jawabannya setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Tidak setuju. Iya. Tidak setuju. Ada yang tidak setuju, ada yang tidak setuju. Tergantung ya hukumannya apa ya. Iya. Baru yang nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Setuju, semua setuju ya. Oke. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Setuju. Oke. Jadi tadi untuk hukuman tergantung hukumannya ya. Iya. Nah, kalau kesalahannya bisa mendidik, itu kita setuju. Baik, dalam topik ini kita akan membahas yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, restitusi segitiga restitusi. Ya, itu yang akan kita bahas nanti. Baik, sekarang kita ini dia. Perubahan paradigma. Yang pertama, ayo Bapak Ibu kita kepalkan tangan kita. Dua-dua. Tangan yang pertama, tangan A. Ada A dan B tadi kan? A dan B berarti Anda dan teman Anda. Boleh. Ini dipikirkan aja, nggak usah kita praktekkan untuk merobek
Sobelo secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Oke, udah. Kemudian yang satu lagi, teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar apa yang terjadi agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Ayo. Buka tangan. Enggak, begini. Ketika kita mempunyai satu tekad, intinya gini kan, kita mempunyai satu tekad yang udah kita genggam, ini kan di situ kan, kita membuat, Ketika disuruh orang buka. kita buat visi atau kita buat sesuatu yang berharga untuk kita, kemudian yang satu teman kita ingin berusaha membuka dengan berbagai cara, mengancam, membujuk, menyuap, apa yang akan Anda lakukan? Membuka kepalan atau tidak? Tidak. Iya. Di tangan. Sesuatu yang udah di tangan kita, yang udah jadi tekad kita, kemudian ada teman kita, kawan kita yang ingin membuka apa yang kita inginkan tadi dengan cara yang tidak baik, dengan cara membujuk, mengancam, menghardik, merayu. Ngasih uang ya, Bu? Iya. Ya. Apa yang Anda lakukan? Tidak ingin Tidak. dia membuka, tahan lah. Bertahan. Tangan. Bertahan dengan kebaikan kita. Oke, baik, luar biasa. Paham sampai titik dalam pelaku. Kemudian perubahan paradigma teori kontrol. Teori pilihan ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid, betul? Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu teori kontrol untuk kita. Apa yang harus kita lakukan dengan teori itu? Kita lanjut saja. Perubahan paradigma, stimulus respon. Jika kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, teori kontrol apa yang harus kita lakukan? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan, atau hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, atau Anda ingin bisa mengontrol orang lain. Baru kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau untuk yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tidak bisa. Teori kontrolnya yang mana? Pilihan kita mana? Ketika Anda tidak ada bisa mengontrol orang lain. Oke. Orang lain. Oke. Baru perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan orang lain bisa mengontrol saya. Nah, apa pilihan kita? Semua perilaku milik tujuan. Ya. Baru saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pilihannya teori yang kita pilih. Model berpikir menang. Oh, luar biasa. Tampak ya dari kelas 6 ya. Model berpikir menang atau kalah. Itu tadi sih. Oke, baik. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah ya. Semua tergantung dengan kontrol kita. Kemudian disiplin positif. Disiplin positif ini tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri. Makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang
kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Baru ada teori-teori kontrol dari William Glass. Ada 4. Yang pertama itu tadi, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Betul? Betul. Betul. Baru semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian model berpikir menang-menang, kolaborasi, dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Realitas kebutuhan kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi untuk teori motivasi itu sendiri yang dari perilaku kita, kalau dari motivasi ekstrinsik berarti berasal dari luar. Iya, luar ya. Berarti untuk menghindari hukuman. Jadi budaya positif banyak dilakukan orang karena menghindari hukuman. Contoh anak-anak ya kan, kenapa datang tepat waktu daripada dihukum. Berarti menghindari hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan. Jadi kalau bisa datang cepat dapat penghargaan, imbalan bukan uang aja, bisa jadi pujian. Iya, luar biasa Bu Nur datangnya tepat waktu terus. Iya benar. Guru teladan, iya oke. Baru untuk menghargai diri sendiri, itulah yang dari diri, intrinsik. Jadi itulah yang bisa menciptakan nilai-nilai kebajikan universal. Baru kemudian keyakinan jelas. Baru posisi kontrol kita di sini sebagai guru. Yang pertama kita sebagai penghukum. Pernahkah kita buat posisi kita sebagai penghukum? Pernah. Tapi untuk memotivasi lawan. Iya betul. Baru kemudian pembuat rasa bersalah. Teman, pemantau, manajer, itu posisi kontrol kita sebagai guru. Kalau Bapak Ibu, posisi mana yang udah pernah dilakukan? Sebagai penghukum kah? Pembuat rasa bersalah? Teman, pemantau, manajer? Teman. Iya. Teman. Memang iya. Kebanyakan kita sebagai teman. Tapi upayakan kita juga sebagai manajer. Iya, sebagai manajer. Memang kebanyakan kita, kalau saya Bu ya, kebanyakan sebagai penghukum dan teman. Jadi kalau nggak ngerjakan PR, nah itu penghukum. Baru sebagai temannya, ayo kita belajar, itu posisi kita. Kemudian ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah upaya kita untuk memperbaiki keadaan yang salah. Jadi ini biasa dilakukan ketika kita memiliki masalah murid menghadapi masalah siswa. Ini bisa kita pakai segitiga restitusi. Yang pertama kita menstabilkan identitas, validasi kebutuhan yang salah, baru menanyakan keyakinan. Jadi segitiga restitusi ini nggak sengaja itu sering kita lakukan apabila ada siswa kita yang mengalami masalah. Contoh datang terlambat. Ketika kita menegurnya, kita juga udah pernah melaksanakan segitiga restitusi. Ketika kita menanyakan kenapa datang terlambat, alasan apa, baru kemudian mau diulangi lagi atau enggak, menyesal atau tidak. Di situ kita sudah melakukan segitiga restitusi. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup. Yang kedua penguasaan. Yang ketiga kasih sayang dan rasa diterima. Baru kesenangan, kebebasan. Kalau kita ambil satu contoh mungkin terlalu panjang. Tapi kalau untuk 5 kebutuhan dasar ini, jika kita terpenuhi kebutuhan dasar kita, maka kita akan bahagia. Bahagia. Ya kan Bu Mel? Iya, sangat sekali. Iya,
Ya betul, apalagi kasih sayang, rasa diterima, Perhatian. perhatian. Jadi kita juga sebagai guru apabila anak-anak yang kurang perhatian berarti Iya. ada 5 kebutuhan dasarnya yang kurang terpenuhi. Iya, benar sekali. Iya, mungkin dia kepingin senang, kepingin bebas, kepingin berkuasa, Ingin kepingin diperhatikan. diterima. Iya, seperti itu. Lanjut, ini adalah makna disiplin. Berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Mana asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kita disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ya. Kebanyakan orang disiplin karena agar tidak dihukum atau tidak mendapat teguran. Oke. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Menurut William Glasser pada teori kontrol 1984. Boleh sambil minum ya, Bu? Iya. Santai aja, iya. Memang ini lagi suasana rawan ngantuk. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Dian Gosen. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Inilah elemen profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Selanjutnya, teori motivasi perilaku manusia. Ini tadi motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi menghindari hukuman. Ini motivasi berasal dari luar atau dalam? Dari luar ya, karena ingin menghindari ketidaknyamanan. Baru kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Motivasi eksternal juga ya, karena dia hanya untuk mendapatkan imbalan, makanya dia datang cepat, rajin, contoh. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, ini yang termasuk motivasi diri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, jadi tanpa pujian, tanpa penghargaan dia melakukannya. Kayak Pak Yono ya, Pak Yono, Pak Bu Inur, Pak Haji Hajat Dewantara. Oke, jadi kita menganut teori yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa kita sebagai pendidik bukan hanya mengajar, tapi kita menuntun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ini dianya. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman.
Jadi karena dikasih penghargaan bukan berarti kita wow, padahal itu hukuman ya kan. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Bahwasanya jika kita selalu melakukan kebaikan karena penghargaan, maka tidak akan bisa bertahan. Kemudian penghargaan menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Kemudian ini dihukum oleh penghargaan juga masih. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik ya. Karena hanya ngejar-ngejar penghargaan ya. Kemudian bentuk program kebajikan, inilah apresiasi. Dalam memberikan apresiasi, pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Selanjutnya, beri pengakuan secara pribadi kepada semua murid. Nah, yang ini ayo, beri pengakuan. Selanjutnya apa itu? Isinya beri pengakuan Khusus kepada seluruh ya. Baru bergantian. Baru beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Selanjutnya contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Pembuka, kemarin saya perhatikan ibu datang tepat waktu. Nah, nilai kebajikan rasa empati besar sekali. Baru pada saat menolong murid di kelas kita. Kemudian saya menghargai atas kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Contoh dalam pengerjaan PMM boleh. Baru terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ini juga bentuk nilai kebajikan universal. Jadi ini bisa kita lakukan Bapak Ibu ketika di kelas banyak sampah. Nah, jadi anak-anak juga perlu diberi pujian, perlu diberi penghargaan. Kemudian ini tindakan guru. Nah, ini perlu kita mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini karena terlambat ke sekolah, gurunya menghukum suruh mencatat 100 kali di dalam buku. Merupakan hukuman atau konsekuensi. hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Pak Wiono ini. Jadi ini tadi jawabannya masih diingat? Masih. Oke, inilah jawabannya. Oh betul. Oh, yang bawah. Konsekuensi. Salah. Bapak yang pejok nggak dijawab. Hukuman Salah. goblok. Oke, baik. Sekarang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, Ini perbedaannya. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Fisik, Kalau ya. konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Jadi karena tidak mengerjakan ini nanti konsekuensinya seperti ini gitu.
Jadi karena udah ada keyakinan keras tadi kan, nanti kalau nggak ngerjakan PR kita ganti sama yang lainnya boleh. Tapi kalau tidak ngerjakan PR harus nyapu lantai, hukuman. Baru membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, itu hukuman. Konsekuensinya apa? Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Konsekuensi anak menghargai disiplin. Perbedaannya paksaan, konsekuensi stimulus tanggapan, mendorong anak meyakini diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Jadi kalau hukuman, jadi dampaknya anak menjadi lebih pendendam ya kan Pak. Baru kalau konsekuensi itu dia lebih lembut. Jadi konsepnya membuat diri anak menjadi lebih baik. Baru anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, karena sering dikasih hukuman. Kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Baru marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, itu hukuman. Konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Oke, baik. Selanjutnya apa itu restitusi? Nah, ini kita ke restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk merasa masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin terjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Begitu. Jadi contoh, jika terlambat kita boleh nanya, bagus-bagus bukan harus dihukum. Kenapa? Mereka punya alasan dan mereka harus menyadari karena terlambat apa yang akan mereka dapat. Ya kan Bu Justina? Iya Bu Justina. Bu Justina gimana kalau menghadapi anak yang terlambat? Oh, saya dukung loh Bu. Saya Kenapa dari tadi lari 2 kali keliling Bu Marina. Gitu Bu Justina. Tapi umumnya anak-anak bahagia Bu. Kalau Bahagia dihukum ya. Ya. anak gitu ya. Bisa dari lari orang gitu loh Bu. Berarti konsekuensi kalau gitu. Karena bahagia ya Pak mereka. Bukan hukum, bukan hukuman namanya ya. Ini adalah apa ini ya? Identitas gagal. Baru ini identitas sukses. Hukuman, konsekuensi, restitusi. Identitas gagal. Hukuman dulu ya. Hukuman sesuai yang menyakitkan harus terjadi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu yang harus Terjadi. Kalau restitusi Merupakan merupakan pilihan karena tadi membuat anak menjadi lebih baik. Baru tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang, itu karena hukuman. Baru konsekuensi tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek. Menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang, itu restitusi. Udah, selanjutnya ini dia 9 ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang pertama. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik.
Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Kesembilan, restitusi Yang membuat salah. mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi gak jarang kita temui anak yang berantem di kelas. Selalu kita temui. Ya, selalu kita temui. Ejek-ejekan. Jadi bagaimana kita menstabilkan identitas? Jadi bagaimana kita membuat mereka merasa bersalah? Ini. Kalau Bu Nini apa yang sering dilakukan Bu Nini? Di dalam kelas. Bu Nini apa yang Ibu lakukan dalam kelas jika Dia selalu terdapat bahagia. anaknya yang mengalami masalah? Tantrum. Kelasnya nyaman selalu ya. Namun ada murid istimewa di situ ya paling kasih konsekuensi lah Bu. Oh gitu. Ada anak emas di Ada kelasnya ya. Anak istimewa ya, titipan Tuhan. Nah ini, kenapa kita harus melakukan keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Nah, mengapa kita memiliki peraturan? Harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Nah, itu dimisalkan. Kenapa? Makanya, kenapa kita buat keyakinan kelas? Baru apa sih yang terjadi gitu? Kalau nggak pakai helm, kenapa rupanya? Nah, itulah misalnya. Jadi ada konsekuensi. iya, betul. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan? Harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Nah, jadi untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Ini budaya positif. Budaya positif terbentuk dari lingkungan yang positif. Keyakinan kelas, peraturan kelas. Dari peraturan ke keyakinan baru terbentuklah lingkungan positif dan akhirnya akan menjadi budaya positif. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Sama-sama kesepakatan kelas ya? Kesepakatan kelas lah. Oke, kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas. Iya, dari kesepakatan akan Tumbuh keyakinan. keyakinan. Datang tepat waktu, mengucapkan salam. Kesepakatan kelas. Kesepakatan lah Bu. Menjaga kebersihan sekolah. Kesepakatan. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Kesepakatan. Aktif dalam pembelajaran. Baru tertib, itu kesepakatan. Baru kami, guru dan murid yang saling menyayangi. Kesepakatan atau keyakinan? Kesepakatan. Kami murid yang semangat belajar. Keyakinan. Yakin. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kesepakatan. Yakin. Yakin. Itu ada judulnya di atas keyakinan kelas. Dijebak gitu aja. Makanya dibuat di slide-nya tadi. Slide-nya belakang. Ini ya. Hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Itu keyakinan. Keyakinan. Jadi kalau ada anak yang berusaha julid mengambil pensil kawannya, apa keyakinan kelas yang sudah kamu langgar? Nah itu terlihat. Jadi ya mereka melanggar keyakinan kelas menghormati teman. Kemudian ini ya kegiatan pendalaman keyakinan kelas.
hormat, terdengar. Satu orang berbicara, yuk saya bantu. Yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Tolong ya, permisi, boleh saya pinjam itu. Itu bahasa yang enak untuk didengar. Terlihat berperilaku. Ini peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya bagaimana? Jika meminjam buku atau jika mengambil buku, kembalikan ke tempatnya. Jawab jawabannya. Makanya jawabannya itu harus bagaimana? Selalu Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini peraturannya. Keyakinan kelasnya apa? Jawab. Agar bukunya selalu rapi. Iya, boleh. Berarti itu tanggung jawab. Iya. Ngintip. Baru dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya apa? Supaya tidak ada keributan. Nah, itu merupakan apa? Saling menyayangi. Oke. Hormat atau sopan boleh. Saling menghargai. Boleh. Saling Benar. menghargai. Benar. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya apa? Disiplin. Ya, betul. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Peraturan. Bergantian atau menunggu Yakin giliran. antri. Gimana? Bergantian atau menunggu giliran. Tertib. Tertib. Oke. Gunakan masker. Baik. Kesehatan, menjaga kesehatan. Peraturan. Supaya menjaga kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Peraturan. Memang peraturan, Bu Yus. Memang peraturan. Keyakinan Ya, keyakinannya apa gitu. Udah? Kita tengok jawabannya. Ini jawabannya. Jadi betul kesehatan itu gunakan masker. Iya, betul Bu Melisa benar. Bisa itu. Luar biasa Bu Melisa. Pengetahuannya. Iya. Jadi dilarang mengganggu orang lain. Cerdas ya. Itu gunanya nggak megang. Apa? Fokus, Ya, fokus dia fokus. Bagus. Next. Jadi selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu tanggung Udah jawab. bilang. Ini udah Tidak bikin senjata inklusif kayaknya. Hadir 15 menit sebelum pembelajaran, komitmen ya. Baru dilarang melakukan kekerasan. Ya, bagian menghormati orang lain. Narkoba, kesehatan. Nah, Bu Mimin udah tahu itu tadi itu. Ngintip deh. Itu namanya fokus. Ini kebutuhan dasar manusia ini biasa. Inilah yang buat hati kita senang gembira. Iya. Jadi bisa juga kalau semua kebutuhan kita terpenuhi, kita juga akan senang ya kan Bu Mel? Iya benar sekali. Terutama kebutuhan. Hatinya dulu kebutuhan hati. Iya. Apa iya? Dasar itu kan Pokok. Kebutuhan dasar Berarti manusia dia itu menjadi ada 5 kebutuhan dasar. bentuk hati, bintang. Nah, untuk hati ini ya rasa kasih sayang, Iya, dan kesenangan rasa apa galak, diterima, Duit kok nggak ada gambar yang duit ya? penguasaan, bertahan hidup. Duit itu kayaknya masuk di bertahan hidup. Oh iya. Iya. Uang kok nggak ada gambarnya gitu ya kan? Iya. Kalau ibu-ibu ini Nggak boleh simbol dia. Kok nggak boleh ya? baru kesenangan boleh, Kesenangan. Iya, Kesenangan itu makanya baru. Alipin. Iya. Iya. Baru kebebasan. Karena kalau dengarkan Oh, pembicaraan kebebasan kita, itu populer ya. Iya kebebasan. terbang mana? Ya ke kebun binatang, Itu bebas. Semabar. mabar, boleh. Nah ini 5 posisi kontrol. Dan jangan apa kali. Kamu nggak mengatakan dia. Enggak benar sih. Gas. Udah dicetting ini anak
siapa dia mau kerja? 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol pada diri kita sebagai guru. Yang pertama, kita sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, manajer. Oke. Jadi guru berbuat kalau menjadi penghukum, dia menghardik, menunjuk-nunjuk, Nggak boleh ya. menyakiti, menyindir, itu posisi kita sebagai penghukum. Kalau guru yang nyindir gimana dia? Ada. Kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan ini. Nah itu hukuman. Bedanya yang Naruto itu, Bu. Tapi kalau kita membuat rasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu. Iya. Ibu lelah sekali mengatakannya, ini stres. Aduh, Naik stres. nyambung. Nah, itu membuat rasa bersalah. Ayolah, gitu. Baru sebagai teman, nah, ayolah lakukan demi ibu. Enggak gitu juga kan? Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu. Loh, ingat tidak ibu pernah bantu gitu. Adanya. Sebagai pemantau, Gitu, Bu. apa peraturannya? Padahal nanti ada kawan. Nah, baru sebagai manajer, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah gitu. Cari solusi. Jadi upayakan kita sebagai manajer. Apa yang harus kamu lakukan dengan kesalahan kamu? Apakah kamu mau memperbaikinya? Gitu. Contoh. Dan hasilnya, jika kita sebagai rasa penghukum, hasilnya anak akan memberontak, sering menyalahkan orang lain, dan akhirnya bisa menjadi pembohong. Kemudian setelah kita melakukan membuat rasa bersalah, jadinya anak menyembunyikan, menyangkal untuk berbohong. Lalu kalau dianya sebagai teman, nah ini dia. Saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu. Baru pemantau. Oke, lanjut. Pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Membuat orang merasa bersalah. Baru kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah, lakukan demi bapak ibu. Ayo, ini apa ini? Ayolah. Sebagai apa ini? Sebagai teman, betul. Jawabannya. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Mantap, tiap hari ditanya kayak Iya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Sebagai manajer ya. Kamu selalu yang paling terakhir. Membuat. Kamu selalu yang paling terakhir. Sebagai apa? Hukum. Kamu selalu yang paling terakhir. hukum. Pokok aja yang terlambat. Nah, begitu dia. Pokoknya kasih lambat. Oke, bergerak antara peraturan pemantau konsekuensi hadiah, nilai manajer memperbaikinya. Ini dia. Kalau kamu tidak, saya akan apa yang kamu yakini bahwa memperbaiki masalah ini, memperbaikinya, kita berdua mendapatkan apa yang kita butuhkan. Kemudian ini ya, ini segitiga restitusi. Kayaknya udah mau siap ini kalau udah segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi terdiri dari 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Nah, jadi
Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Bisa dibayangkan ketika kita memanggil anak kita yang melakukan kesalahan, kita stabilkan dulu identitasnya, biar dia nggak marah-marah. Kemudian validasi kebutuhan. Nah, ini. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Ini kayaknya contoh kasus. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ini menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini merupakan menstabilkan identitas. Kemudian validasi kebutuhan. Validasi tindakan yang salah ini sebenarnya ya Pak ya. Validasi tindakan yang salah. Membantu murid mengenali basic kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Contoh bahasa, guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Kalau untuk ini, saya apresiasi ke Pak Yono. Seringkali Bapak ini mau validasi tindakan yang salah. Udah sering Bapak melakukannya. Apresiasi ya Pak. Saya belum bisa. Masih mencoba. Kemudian menanyakan keyakinan. Apa nilai yang telah kita sepakati? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Menanyakan keyakinan. Ini intervensi 30 detik. Intervensi bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat, dengan cara non-konfrontatif. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan seseorang pemantau atau manajer. Jadi setidaknya kalau kita tidak bisa menempati posisi sebagai manajer, setidaknya kita sebagai pemantau. Jadi pertanyaan yang biasa kita buat, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Kapan kamu siap untuk mulai? Banyak pertanyaan. Inilah pertanyaannya yang bisa membuat anak-anak
kembali ke tujuannya untuk menemukan kesalahan yang udah dibuat. Jadi untuk pertemuan hari ini refleksinya, udah refleksi ya. Refleksi hal baru apa yang mengubah paradigma saya, yang saya dapatkan, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna, disiplin, dan motivasi. Peran Among seperti apakah yang telah saya lakukan, saya akan menjadi Among seperti apa setelah mengikuti modul ini. Ini refleksi kita. Boleh Bapak Ibu silakan siapa satu orang yang mau merefleksikan dari apa yang saya paparkan, dari apa yang kita dapatkan dari pertemuan ini. Boleh Pak, silakan Bapak Ibu, apa yang udah kita dapatkan hari ini. Silakan siapa refleksi untuk modul ini atau pertemuan hari ini, apa sih yang udah kita dapatkan. Yang dimaksud nama Silakan Bapak Ibu. konsekuensi apa ya manajer Dari 5 posisi kontrol tadi, dari 5 kebutuhan dasar manusia. Bu Nining dulu, kayaknya Bu Nining udah siap kali untuk berdoa. Boleh sekolah, Bu Melisa, Ibu Inor. langsung. Oke. Ibu Inor lah, Ibu Inor. Ya, silakan Ibu. Gak ada yang salah. Gak ada yang salah, gak ada yang menyalahkan. tunjuk Ayo. aja Enggak. Katanya nggak boleh malu. Iya, bukan dia. Bilang berhenti ya. Padahal dia mau jadi katakan tumbal lebih. Hal baru ini refleksinya itu dia. Beginilah. Ya, silakan Ibu. Ini refleksinya disampaikan ke Ibu Ina atau semua? Untuk semua boleh, untuk diri sendiri boleh. Untuk kita bersama lah ya. Iya, iya Bu ya. Iya Bu Nur. lanjut Bu. Pada modul ini terutama saya mempelajari bahwasannya hukuman tidak sepenuhnya mampu mendisiplinkan anak, tidak sepenuhnya mampu mendisiplinkan peserta didik. Ada kalanya hukuman secara fisik, pemberian hadiah, pemberian pujian pun tidak juga efektif untuk menumbuhkan disiplin positif yang datang dari dalam dirinya. Jadi pada dasarnya disiplin positif yang tersalur dari dirinya sendiri, kesadaran dirinya sendiri itu harus keyakinannya lah, bukan karena dihukum, bukan karena oh biar dapat pujian, oh biar dapat hadiah, atau oh biar jangan dijewel. Jadi tugas kita sebenarnya sebagai pendidik adalah bagaimana supaya keyakinan itu apapun yang akan dilaksanakan siswa, baik itu positif maupun negatifnya, kalau berasal dari dirinya bahwasannya dia tahu itu salah dan itu nggak benar tanpa harus dihukum, dia pasti nggak akan melakukan kesalahan tersebut. Mungkin seperti itu Bu. Ya, terima kasih Bu Inor, luar biasa sekali. Inilah yang diharapkan Bapak Ibu guru. Jadi udah berarti Bapak Ibu telah memahami apa yang telah kita bahas hari ini mengenai apa tugas kita yang memacu untuk budaya positif di sekolah kita. Baik dengan refleksi atau ada tambahan dari Bapak? Oh, silakan Pak. Silakan. Atau nanti ada tambahan lagi jawabannya. Silakan. Terutama terima kasih kepada
calon guru CGP kita, calon guru penggerak yang sudah menyediakan tempat untuk kita semua. Di sini kita mengupas tentang motivasi. Motivasi, guru harus memberikan motivasi sebanyak-banyaknya kepada anak. Apakah motivasi itu berasal dari luar, ekstrinsiknya, atau dari dalam dirinya? Karena kebanyakan anak-anak sekarang diberikan motivasi sebentuk apapun, kurang respon, kurang tanggap. Sehingga peran aktif daripada guru harus tidak muak, harus lebih banyak memberikan satu motivasi yang dapat mendongkrak untuk anak itu sendiri. Kemudian peran aktif yang selanjutnya yaitu sebagai menjadi among. Tadi dikatakan bahwa yang sebenarnya among itu guru sebagai motivator, guru sebagai orang yang lebih dituakan, diistimewakan, baik dia itu di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Jadi untuk itu sebagai seorang guru tidak bosan-bosannya memberikan peningkatan kepada anak didiknya. Cukup demikian, terima kasih. Terima kasih Bapak Wiono, luar biasa sekali, luar biasa sekali. Jadi hari ini Bapak sudah memerankan sebagai among yang udah pas sekali, dan itu jadi motivasi saya ya Pak, karena memang selama ini saya belajar juga dari apa yang Bapak lakukan, yang selama ini nggak sadar ternyata Bapak sudah melakukan segitiga restitusi, udah sering Bapak terapkan di sekolah ini. Terima kasih. Ada tambahan lagi dari Bapak Ibu? Sudah. Cukup? Udah. Oke, baik. Jadi untuk mengakhiri acara hari ini, alangkah baiknya untuk mengambil hikmah, mengambil berkah dari kegiatan ini, kita tutup acara ini dengan doa. Untuk doa, dimohonkan kesediaan dari, atau ada yang bersedia Bapak Ibu? Guru agama. Oh, Ibu Melisa lah ya. Untuk ngambil berkah, kita tutup acara ini dengan doa. Silakan Bu. Marilah kita berdoa agar acara ini menjadi berkah bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhan kami, terima kasih atas segala nikmat yang Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Semoga apa yang menjadi pembelajaran kami hari ini yang telah disampaikan dari guru penggerak kami menjadi berkah, menjadi ilmu bagi kami hari ini dan selanjutnya. Demikianlah doa yang saya sampaikan hari ini. Semoga kami mampu melaksanakannya dengan baik. Amin amin ya robbal alamin. Amin. Terima kasih kepada Ibu. Bapak Ibu guru hebat luar biasa. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk dukungannya, karena hari ini telah selesai kita melaksanakan diseminasi aksi nyata program pendidikan guru penggerak budaya positif yang saat ini saya jalani. Terima kasih atas segala kelebihan, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.